Salam semangat para penikmat semangkuk salad yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghindari yang disebut relasi. Apapun bentuknya dan di level manapun, relasi selalu kita butuhkan dan kita selalu berelasi dengan pihak lain. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang relasi, maka ada relasi yang benar, ada relasi yang tidak benar. Dan tentu saja sore ini kita akan belajar relasi yang benar itu seperti apa. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita bangun dan kita kembangkan untuk sebuah relasi yang benar, di mana relasi yang benar itu berkait erat dengan manfaat dan kuatnya dan kokohnya sebuah relasi, termasuk relasi kita dengan Tuhan. Kemarin ada orang yang mengajukan pertanyaan kepada saya berkaitan dengan responnya terhadap semangkuk salad ini. Apa hal yang dibutuhkan untuk kita boleh membangun relasi yang dekat dan semakin intim dengan Tuhan? Dalam level apapun, sekali lagi, relasi dalam segala hal itu bagi saya setidaknya ada 4 hal yang harus kita kembangkan dan kita bangun terus menerus dalam relasi itu. Saya menamakan 4 hal ini dengan 4K, yaitu yang pertama komitmen, yang kedua komunikasi, yang ketiga klarifikasi, dan yang keempat kasih. Dan berkaitan dengan K yang pertama, yaitu komitmen. Kalau kita ingin dekat dan intim dengan Tuhan, maka komitmen itu harus ada. Komitmen dari Allah sudah tidak kita ragukan lagi. Tidak perlu kita ragukan lagi dan cari-cari hal. Karena apa? Karena Allah sangat berkomitmen dengan kasih dan cintanya kepada saudara dan kepada saya. Komitmen apa yang harus kita bangun untuk membangun relasi, kedekatan yang semakin intim dengan Tuhan? Komitmen apa? Hari ini saya membaca Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Memang banyak hal, komitmen-komitmen yang ditunjukkan oleh kebenaran Alkitab dan oleh beberapa tokoh. Tetapi hari ini Tuhan menunjukkan saya terhadap ungkapan Bani Asaf di Mazmur 73 ayat 25 dan 26 tentang komitmen hidupnya dan semua aspek hidupnya kepada Allah. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bani Asaf dengan jelas dan gamblang menunjukkan komitmen cintanya, komitmen hidupnya kepada Allah. Dengan dia mengatakan, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang kuingini di bumi. Itulah komitmen. Dan saudara tahu, pergumulan Bani Asaf sebelum menyatakan ini adalah ketika hatinya mulai digoda. Bagaimana dia melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya makmur, lepas dari sakit penyakit, nggak pernah ada kesusahan. Tetapi dia sendiri melihat dirinya penuh dengan masalah. Bahkan dia merasa ada yang menusuk-nusuk tulangnya. Dia begitu menderitanya. Tapi ketika dia melihat kehidupan orang fasik, begitu jayanya, begitu survive-nya. Tetapi puji nama Tuhan, pemulihan itu terjadi di ayat 17. Dan itu kita akan renungkan di semangkuk salad episode-episode berikutnya. Tetapi hari ini kita akan melihat komitmen itu menjadi kekuatan bagi Bani Asaf untuk percaya kepada Allah. Bukan hanya dia mengatakan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, dia mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku, dan bagianku tetaplah Allah. Ini ungkapan cinta yang tidak sembarangan. Ini sebuah komitmen yang disadari dan dilakukan. Saudaraku, apa komitmen saudara? Ketika saudara mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau kasih Allah nggak perlu diragukan lagi. Allah begitu mengasihi saudara, dan Allah sudah membuktikan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara mengasihi Allah, apa komitmen saudara? Komitmen itu ikatan yang dengan sadar kita mau diikat. Committed. Apa yang sudah saudara ikat kepada Allah? Hidupmu. Kalau saudara mengikatkan hidupmu, maka seantero yang ada dalam hidupmu, engkau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya materi sebagai bentuk persembahan kita, tetapi energi, waktu, kesempatan. Biarlah itu kita wujud nyatakan sebagai bentuk komitmen kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kasih kita bukan hanya sekedar lip service, tapi dibarengi oleh sebuah komitmen bahwa apapun yang terjadi, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku dan kekuatanku. Engkau tetap bagianku. Sekalipun pandemi ini menusuk-nusuk tulang kita, menyakiti kehidupan kita, dan banyak kondisi di sekitar kita yang tidak menguntungkan kita, tetapi kalau kita punya komitmen, maka kita akan memberikan terbaik buat Allah. Kita akan tetap memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya untuk Allah yang kita kasihi, yang lebih dulu mengasihi saudara. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat mengasihi Allah.